Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan sore atau malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di ruang atau majelis Zoom, dan pada saat ini atau kesempatan kali ini kita sebenarnya akan dipandu oleh host kita dari Jakarta, Akhuna Muhammad Wildan, tapi tampaknya beliau belum ada konfirmasi kehadirannya. Nah, sebenarnya kemarin sudah mengiyakan, tapi qadarullah sampai jam sekarang jam 3.30 di Arab Saudi ya, 32, atau di Indonesia jam 17, jam 19 ya, 19.30. Tampaknya sudah harus kita mulai karena waktu kita juga tidak banyak, terbatas sampai azan maghrib di wilayah timur Arab Saudi. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang sudah direncanakan, saya mewakili seluruh Indonesia akan membawakan satu tema sebagaimana yang sudah disebar ya flyernya, yaitu menjawab netizen dari pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan atau dalam bahasa istilahnya adalah FAQ. Apa itu? Frequently Asked Question. Saya sudah siapkan satu slide dan mudah-mudahan bisa tampak jelas di layar masing-masing. Nah, saya akan perbesar agar bisa lebih puas lihatnya. Baik, tema kita ini adalah menjawab netizen. Nanti kalau ada yang mau nimbrung atau yang ikut berpartisipasi dalam memberikan tambahan atau koreksi juga nggak apa-apa. Atau beberapa sanggahan yang mungkin punya informasi berbeda, silakan saja. Kita terbuka ya. Kita tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena tujuan kita in uridu ilal islah ya, untuk suatu kebaikan, untuk niat mencari kebenaran. Saya akan mulai dari slide ini dulu. Nanti kalau di tengah-tengah ada yang ingin menyampaikan sesuatu, tinggal angkat tangan saja. Atau biasanya kalau agak sedikit malu-malu berbicara langsung lewat suara, boleh lewat teks ya, lewat tulisan yang ada tersedia di chat. Ya, saya akan mulai dari disclaimer ya. Ini penting agar tidak ada saling curiga di antara kita, supaya semuanya berbaik sangka. Apalagi kita sesama Muslim, insya Allah semuanya Muslim. Ah, jadi pertama, kami ini Indonesia.id, portal berita web yang menerjemahkan berita Arab Saudi dari sumber resmi dan terpercaya, yaitu media-media yang dimiliki oleh pemerintah Arab Saudi dan media lokal, serta juga opini netizen Arab Saudi. Jadi kita sampai hari ini Alhamdulillah masih menjaga konsisten dengan apa yang kami lakukan dalam menerjemahkan saja. Kami tidak membuat mengarang sendiri, tidak investigasi sendiri, tidak turun di lapangan sebagai jurnalis yang katanya profesional harus cari sendiri sumber informasinya. Saat ini kami hanya menerjemahkan apa yang beredar, apa yang ada di Kerajaan Arab Saudi tempat kami tinggal saat ini. Tagline kami adalah inspirasi dari Haramain, yang ingin menunjukkan bahwa kami ini ingin menerjemahkan, menulis artikel, laporan berita yang inspiratif dari Biladul Haramain, dari negara yang di situ ada Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan ini bermaksud, tujuannya adalah untuk mengajak kepada kaum muslimin. Kami tidak bermaksud menyebarkan kepada non-muslim ya. Kami cukup kepada saudara sesama seiman, seislam, agar kita itu bangga sebagai seorang muslim kepada atau sesama bangsa negara muslim yang lainnya. Khususnya yang kami fokuskan di sini adalah Arab Saudi, di mana di situ tempat lahirnya Rasulullah SAW dan asal lahirnya risalah Islam atau agama Islam yang hak, yang hak. Jadi tidak jauh seperti, tidak apa terlalu muluk ya. Kami cuma ingin mengajak, kalau orang lain berbangga-bangga dengan budaya Jepang, dengan kemajuan dunia Barat misalnya, atau mereka mengakui kehebatan negara-negara kafir di luar sana,
Kenapa kita tidak membanggakan kepada sesama negara Muslim yang ada dan memang fakta terjadi? Itu yang sebenarnya hal-hal simpel yang mungkin kita lupakan atau terluput dari eh, apa yang kita harapkan kepada generasi muda kita selanjutnya. Dan kami redaktur, ini asli ya, pakai shot ya, asli. Itu bukan mix dari warga asing atau keturunan, bukan eh, campuran atau keturunan warga asing. Asli dari Indonesia, WNI, dan kami independen, tidak ada afiliasi kemanapun, tidak punya partai, tidak punya kecenderungan untuk ke ormas satupun. Muslim Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah kami juga belajar bagaimana memahami agama ini sebagaimana para pendahulu kita, salaf as-salihin. Dan fokus kita, seperti yang disebutkan tadi, itu menerjemahkan, ya ini tadi sudah disampaikan ya, membanggakan kepada negara sesama Muslim, yang di situ khususnya Arab Saudi, yang Arab Saudi ini kita tahu di nizam asasinya berdasarkan atau undang-undangnya Kitabullah dan hadis. Ini bukan klaim semata, ini tertulis dalam dustur mereka dan pemerintah kita juga mengakui dalam banyak beberapa momen wakil pemerintah kita juga mengatakan bahwa undang-undang dasar uh, Kerajaan Arab Saudi adalah Kitabullah wal hadis dan juga termasuk fokus kita adalah mengcounter berita-berita yang negatif yang ada framing, hoax, fake, dusta dan kawan-kawannya. Dan itu sudah kami lakukan sejak 2017. Alhamdulillah artikel kami sudah cukup banyak yang mengkonter ini. Nah, nanti akan kita ulas, kita akan paparkan, kita buka, dan kita kritisi sejauh mana kebenaran fakta yang selama ini beredar dan apa yang kami sampaikan untuk mengkonter berita-berita tersebut. Kami ada grup WhatsApp ya. Nah, tahu sendiri ada di situ kita bagi-bagi WhatsApp-nya. Ada yang untuk beasiswa khusus, untuk loker lain, untuk buka usaha juga berbeda, ada diskusi polis sosbud dan sebagainya. Nah, untuk yang tema-tema ini kita juga sudah bergiliran ya. Kita ada acara-acara kegiatan yang bersifat online untuk tema-tema tertentu. Termasuk yang dalam jangka waktu dekat ini, kita ada rencana untuk membahas mengundang investor, orang-orang yang punya jiwa usaha untuk berkolaborasi membuka suatu perusahaan atau usaha di Arab Saudi. Nah, ini kita sedang kerucutkan, sedang kita diskusikan secara matang. Insya Allah dalam waktu dekat kita umumkan, bukan hanya online, tapi juga kita akan mengadakannya secara offline. Nah, nanti tunggu saja informasinya terkait dengan dunia usaha di Arab Saudi ini. Kemudian yang sedang kita lakukan juga kita ada diskusi pekanan via Zoom, yang mengundang netizen yang terutama kita ingin juga berdiskusi ya, berdialog, ingin ngobrol, ingin tukar pikiran teman-teman atau rekan-rekan netizen yang seringkali berbeda pendapat, yang sering memberitakan, menulis tentang Arab Saudi. Kita ingin tahu bagaimana pokok masalah perbedaan tersebut. Apa sebabnya, kenapa di situ memberitakan A, sementara yang kami dapatkan, yang kami share, yang kami terbitkan, itu adalah tulisan-tulisan yang bertentangan, berbeda dengan apa yang beredar di tempat lain. Nah, di situ kami ingin mengundang di acara seperti ini. Ya, mudah-mudahan di antara partisipan sekarang sudah hadir, sehingga kita bisa berdialog dan kita terbuka, gentle juga. Jangan main, apa namanya, lempar batu sembunyi tangan gitu ya, hit and runs di komentar-komentar medsos yang sering kita dapati. Ini banyak juga termasuk akun-akun yang anonim ya, yang nggak jelas. Uh, di situ kita bisa saling curiga, terus salah memahami dalam membaca teks. Nah, kalau ada forum semacam ini, kita harapkan minimal dengan secara online, dengan lewat kamera ya, kita bisa berhadapan secara face to face, meskipun tidak langsung. Nah, di situ kita adakan diskusi pekanan setiap hari Kamis atau akhir pekan di Arab Saudi. Kami juga mengadakan silaturahmi tahunan ya, baru 2 kali, 2024 kemarin di Tasik dan tahun hari ini kami adakan di Cirebon. Ke depan kita juga akan lebih seringkan lagi, apalagi kalau kita sudah ada beberapa tempat kantor perwakilan atau cabang kita. Dan sejak Agustus tahun 2024 kami sudah membuat atau mendirikan PT namanya Saudi Indonesia Berkah Abadi sebagai payung hukum ya, portal berita kami secara online, dan juga kami sudah mendapatkan PPIU untuk melayani jamaah yang akan berangkat umroh dan haji. Jadi sekilas disclaimer supaya mengerti posisi kami seperti ini. Kedudukan kami seperti ini. Kami tidak dibayar oleh siapapun, kami tidak ada yang menyuruh, kami tidak ada yang menggiring untuk A atau yang disebut sebagai buzzer dan sebagainya. Jadi tudingan-tudingan itu, kalau memang ada yang masih menganggap itu, silakan dibuktikan. Nanti kita uh, uh, kita kita
hadapkan dengan kenyataan yang sebenarnya. Apakah benar omongan-omongan yang sering kita baca, ya, tulisan-tulisan di komentar medsos itu terkait dengan kami. Dan kami pun tampilkan kamera sekarang ya mudah-mudahan bisa nanti bisa bertemu di tempat yang nyata ya di offline. Siapa tahu kita bisa lebih kenal lagi. Kemudian kita langsung ya masuk ke mukadimah. Jadi kalau kita bicara tentang informasi yang beredar di dunia maya atau internet, terutama yang viral ya di medsos, saya percaya Bapak Ibu rekan-rekan partisipan ya, ikhwati semuanya di sini tidak ada satu pun maksudnya tidak semua media atau informasi yang beredar di situ adalah benar 100% atau bisa dipercaya taken for granted yang benar-benar sikoh. Uh, Banyak sekali berita atau media yang menuliskan dengan cara framing ya dibuat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh media tersebut. Jadi di, diarahkan supaya berita ini yang seharusnya B tapi diarahkan sedikit B koma gitu atau juga dusta. Nah, ini juga pernah diungkap bahkan oleh Ustadz Junah Ustadz Firanda Andirja Hafidahullah pernah menceritakan bahwa stasiun televisi memang dengan sengaja direkturnya atau produsernya itu menyuruh anak buahnya membuat satu berita yang memang dusta. Dan itu ditanyakan ke beliau sehingga beliau diminta untuk pendapatnya apa hukumnya membuat berita dusta karena disuruh oleh pimpinannya. Artinya itu fakta terjadi. Kabar berita yang dibuat secara dusta tanpa ada fakta. Termasuk juga ada yang dilebih-lebihkan dan dikurangi. Ini sangat banyak sekali. Nanti kita akan bahas ya contoh-contohnya. Semoga waktu kita cukup ya. Saya akan coba persingkat kalau begitu. Termasuk ya di media mainstream yang katanya profesional, yang punya modal gede, yang punya jaringan di mana-mana, tidak menjamin mereka itu memberikan informasi secara benar. Bahkan di dunia perpolitikan, apalagi negara kita, itu sudah banyak buktinya. Termasuk juga menukil dari berita sumber yang tidak kredibel, yang tidak resmi. Bahkan ini persis terjadi kepada orang-orang yang dalam apa yang mengaku sebagai orang-orang ISLIB ya dulu ada namanya JIL ya Jaringan Islam Liberal atau Islam Liberal mereka juga mengakukan eh, penukilan yang separasi yang tidak utuh kepada nas-nas dalam agama kita menukil hadis menukil penafsiran penukil pendapat ulama tapi memotong memilah-milah memilih-milih mana yang sesuai dengan hawa nafsunya itu yang ditampilkan sehingga tidak utuh termasuk dalam pemberitaan juga terjadi seperti itu. Bahkan seringkali kita dapati dibubuhi oleh opini, sehingga nanti muncul namanya news opinion kan. Jadi bukan lagi berita saja, tapi ada juga opini yang termasuk dicampur dalam pemberitaan tersebut. Apalagi kita kalau bicara dunia Islam dan pada umumnya Arab Saudi khususnya, itu banyak sekali kasus bahwa berita itu bisa kita uji kebenarannya, apakah dilebih-lebihkan, dikurangi, dipotong dari kalimat yang tidak utuh, diambil dari sumber yang tidak jelas, dan seterusnya. Sangat-sangat kompleks dan bisa kita urai nanti satu persatu kalau waktu mencukupkan. Dan yang terjadi kalau saya ambil dari beberapa sumber di dunia Arab ini, kenapa terjadi tersebar luasnya berita bohong? Ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada 6 poin. Terjadinya pertama berkembangnya media sosial. Semakin banyak ya platform-platformnya, baik yang audio, video, dan teks. Kemudian sangat mudah orang menyebarkan berita kebohongan dengan sekali klik, dengan sekali tulis, membuat status, menyebar video, sharing, dan sebagainya. Kemudian juga ada faktor-faktor yang mendorong itu adalah karena faktor politik dan ekonomi. Dan ini sudah juga bisa kita buktikan nanti. Kemudian yang keempat adalah intisar hisabat wahmiyah wa baromijiyat aliyah linasyar. Jadi eh, banyak orang juga membuat akun-akun fake, akun-akun wahmi yang apa eh, akun-akun bodong ya, akun-akun tidak jelas siapa identitasnya, sehingga itu memudahkan orang bermudah-mudah menyebarkan berita atau informasi tidak jelas, karena mereka merasa tidak akan dituntut atau merasa bebas dari kesalahan, padahal itu di dunia. Mereka tidak sadar, di akhirat pasti ada hisapnya.
Nah, itu yang faktor kelimanya kenapa tersebarnya berita bohong atau fake yang sering kita dapatkan, yaitu orang-orang yang mengedepankan perasaan ya. Logikanya dihilangkan, nalarnya jadi disampingkan. Sehingga kalau ada berita sesuatu yang menyentuh itu dianggapnya benar. Padahal belum tentu semua berita yang menggugah perasaan itu adalah benar. Karena atas dasar itu orang jadi mudah menyebarkannya. Yang terakhir ini juga yang menjadi penting, itu ghiyabu ruqabah wa dawabit al-akhlaqiyah fi ba'di munasab. Sebagian platform itu tidak ada ini monitoring, tidak ada filter, tidak ada yang menjadi orang badan atau lembaga yang mengawasi sehingga bisa mensensor mana berita yang baik, mana yang benar, yang salah dan seterusnya. Sebenarnya ada ya kalau kita bicara secara terperinci seperti di Facebook dia punya lembaga sensornya, lembaga isyrafnya itu, lembaga apa namanya? Monitoringnya, tapi kita tahu ya mereka ini dari kalangan kufar, non-muslim, sehingga kebijakan-kebijakannya itu ya berlandaskan atau berpatokan dari apa yang mereka yakini. Sehingga kita wajar kalau ada berita-berita Islam atau berita dunia Islam yang mereka cut atau mereka anggap sebagai kampanye terorisme, kampanye yang merugikan mereka. Sementara di dunia medsos umat Islam sejauh ini belum ada yang bisa menjadi salah satu bagian punya peran di atau yang memiliki medsos tersebut. Ya itulah, ini sebagai gambaran mukadimah ya. Dan angka yang di depan ini 138K followers ini punyanya Instagramnya se-Indonesia, alhamdulillah sudah sampai segitu, meskipun nggak jauh, nggak ada apa-apanya ya kalau dibandingkan dengan akun-akun yang mu- mungkin lebih besar dan dari tokoh-tokoh terkenal atau dari media-media yang lebih besar. Dan postingannya sampai hari ini, sampai tulisan ini ditulis, baru sebanyak 7,3K atau 7.300-an postingan. Jadi lumayan ya, sejak tahun 2017 di Instagram sudah sebanyak ini. Baik, kita langsung masuk ke intinya setelah ini ya. Kita mukadimah. Ini sebenarnya masih agak mukadimah sedikit sih. Saya memberi judul di sini adalah urgensi sumber berita. Ini pentingnya kita merujuk atau memeriksa berita sumber dari mana berita tersebut. Nah, ini sebagai contoh. Nah, kita ada teori langsung contoh aja ya. Nanti kita prakteknya seperti itu supaya lebih memudahkan memahaminya. Contoh ya ini, ketika kita mementingkan bagaimana pentingnya sebuah sumber berita. Ada berita tahun November 2018, antum sudah bermedsos atau belum tahun 2018? Sebagian mungkin belum begitu familiar ya, tapi sekarang Masya Allah, medsos sudah di setiap orang, HP satu orang bahkan lebih. Waktu itu ada berita, Saudi melarang 1 juta rakyat Palestina untuk melaksanakan ibadah haji di Mekah. Nah, ini berita heboh ini, kemana-mana, sampai ke Indonesia. Ternyata itu sumbernya dari Israel dan Inggris. Karena kalau faktanya bicara, satu penduduk Palestina itu jumlahnya 7 juta. Itu ketika itu ya tahun 18 ya. Maka kuota hajinya per 1.000 dari 7 juta ada 7.000. Bagaimana jadinya bisa menolak 1 juta sementara jatah untuk umur untuk berhajinya kuotanya itu 7.000 saja. Kita tahu ya kuota haji dunia ini per negara itu per 1.000 jiwa kaum muslimin. Kalau Indonesia 200 juta dibagi 1.000 ya dapatnya 200.000. Dan kedua, setiap tahun Arab Saudi itu sebenarnya mengundang keluarga syuhada Palestina untuk berhaji gratis. Terus bagaimana jadinya tiba-tiba ada berita melarang 1 juta rakyat Palestina. Ini jadi lucu banget nih sebenarnya. Lucu tapi juga miris ya ketika ada berita semacam ini. Yang ketiga, Palestina itu subhanallah kalau Bapak Ibu tinggal di Saudi, tanya saja sama anak-anak yang SD ya, dari SD sampai kakek-kakek di sini, gimana pandangan mereka terhadap Palestina. Bapak Ibu nggak akan menyangka apa yang mereka bisa utarakan. Eh, Palestina bagi mereka itu seperti satu bangsa, satu negara sama Arabnya. Kepeduliannya sangat tinggi. Contoh-contoh kedermawanan dan bagaimana mereka menyikapinya luar biasa. Tapi karena faktor hal satu dan dua hal, tidak bisa serta-merta harus secara frontal atau secara langsung membantu atau mendukung seperti yang selama ini dicita-citakan atau diharapkan oleh sebagian orang. Siapa yang mengatakan ini semuanya? Itu adalah sumber dari kedutaan besar Arab Saudi di Jakarta. Waktu itu Usama Muhammad Abdullah As-Suaib. Bahkan dengan rencana atau dibuat acara di PP ya, di PP Muhammadiyah di
apa namanya, kantor pusatnya itu, pengurus pusat Muhammadiyah di Menteng itu sempat didiskusikan dan dibicarakan, saking berita ini mencuat dan membuat heboh sehingga sebagian umat Islam di Indonesia terutama merasa perlu ada klarifikasi. Datanglah Dubes ini untuk memberikan klarifikasi yang sebenarnya. Ini salah satu fotonya dan videonya bisa dilihat di YouTube ya. Ini kalau kita klik nanti bisa masuk ke website yang menjadi yang sumber dari berita ini. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa menukil berita atau kita kalau baca berita itu sangat penting sekali dari mana sumbernya. Nah, dulu para sahabat tidak perlu memastikan atau tidak ada yang namanya istilah apa mustalah hadis itu tidak digunakan kan untuk memastikan riwayat ini sahih dari Rasulullah SAW atau bukan. Tapi semakin berkembangnya zaman, para ulama kemudian merumuskan bahwa memang penting untuk memastikan bahwa ini ada klasifikasi ini hadis yang benar, yang sahih atau yang mutawatir dan sebagainya. Dalam pemberitaan juga ternyata penting. Ketika kita mendengar informasi berita apapun, apalagi sesuatu yang sangat eh, apa namanya berpengaruh kepada dunia umat Islam terutama yang menyinggung hal-hal yang sangat sensitif, maka perlu untuk memastikan sumber beritanya sehingga tidak bisa kita telan begitu saja. Saya kira ini suatu hal yang lumrah. Adapun yang terjadi banyak orang yang tidak mengindahkan ini, tidak memperdulikan sehingga apa saja dianggap berita benar ketika itu sesuai dengan keinginannya dan apa yang dia pikirkan. Ini satu ya. Berarti urgensi sumber berita itu sangat penting. Masdarnya itu maroji atau referensi dari mana sumber itu sangat menentukan. Nanti akan ada contoh-contohnya. Nah, di sini saya sebutkan beberapa eh, website internet online yang dari berita-berita Arab Saudi yang bisa kita ambil sepercaya kalau kita bicara tentang Arab Saudi. Sehingga tidak perlu lagi itu namanya Reuters, New York Times, Washington Times, atau Daily Mail, atau AP, atau banyak sekali berita-berita dari luar negeri sana, dari dunia Eropa atau dari Amerika. Mereka juga rajin menulis tentang Arab Saudi. Itu tidak perlu lagi kalau kita mencukupkan dengan sumber berita yang terpercaya dan ada di Arab Saudi. Ini diantaranya. Yang berita-berita resmi diantaranya ada Jaridatu Ummul Qura. Ini sudah lama ya, ini sangat tua. Ada namanya berita online juga ini. Ummul Qura, ada Riyadh, ada Madinah, ada Okas, ada Jazirah. Ah, Jazirah ini bukan Jazirahnya Qatar ya. Kalau Jazirah Qatar kan ejaannya Z, Z double E pakai A R A. Kalau ini Al Jazirah pakai O. Kemudian ada Al Watan, ada Itiksodia, ada Riyadiyah, ada Al Yaum. Al Yaum ini kantornya dekat dengan rumah saya, sangat besar, megah kantornya. Ada Al Arabiyah dan atau Al Hadas. Ini biasa juga ini Qanawat Television ya, ada juga TV-nya dia. Kemudian untuk Wakalat Al Ikhbariyah, kantor berita yang resmi milik Arab Saudi adalah Wakalatul Anbiya, Anbiya, Wakalatul Anba As Saudiyah atau WAS, bahasa Inggrisnya Saudi Press Agency. Kemudian ada Qanawatul Ikhbariyah, Qanatul Ikhbariyah As-Saudiyah. Ini punyanya Arab Saudi yang biasa menjadi corong pemerintah Arab Saudi, Al-Ikhbariyah. Itu TV-nya juga ada, online di medsos-medsosnya juga punya, bisa ditulis dari huruf E ya, Ikhbariyah. Kemudian ada Qanatul Arabiyah, oh ini sudah disebutkan ya. Kemudian ada juga Mawaqi Akhbar Al-Mutakhassas yang khusus ya, seperti Was Jaudatul Haya. Ini juga masih kantor berita Arab Saudi. Ada Was Riyadi ini yang menceritakan atau yang memberitakan tentang Riyadi ya olahraga dan berita kantor-kantor berita atau media massa lainnya independen yang banyak sekali selain ini. Ini hanya sekedar contoh saja. Terus nanti dipertanyakan, apakah benar di Saudi ada kebebasan pers sehingga kita bisa percaya merujuk ke media-media di Arab Saudi? Saya katakan, insya Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Raja Salman sendiri, tahun 2014 atau 2015, itu Raja Salman pernah mengadakan pertemuan, mungkin ini awal-awal kali beliau diangkat ya, sebagai Raja, mengumpulkan seluruh cendekiawan, jurnalis, orang-orang yang suka menulis, ya, influencer ya, di Arab Saudi dalam satu majelis, dan beliau mengatakan seperti ini. Ini bisa antum lihat nanti di videonya, di Saudi Indonesia ada. Beliau mengatakan, saya pribadi saya tidak mengeluhkan jurnalisme sebagai pribadi. Mungkin saya terkadang mengeluhkan hal-hal yang berlebihan, tapi saya mengatakan dengan tulus,
Siapapun yang menulis atau menerbitkan sebuah investigasi wajib menyelidiki masalah tersebut. Artinya beliau mengatakan kalau nulis tentang sesuatu ya jujur, benar-benar berdasarkan sumber yang terpercaya dan tidak mengada-ngada. Antum bisa lihat di ini kalau saya klik muncul websitenya nih. Ah, ini sebenarnya nyambung ke website ya. Coba saya buka dari sini. Nah, mudah-mudahan tampil websitenya juga di layar masing-masing ya. Nah, beliau di sini cukup panjang bicara. Ini ada teks transkripnya. Beliau mengatakan bergembira pada ini ya mukadimah ya pembukaan ya. Para cendekiawan, jurnalis, kemudian dia mengatakan kita punya posisi yang sama di negara ini. Kemudian yang penting itu ketika beliau mengatakan negara kita, negara Arab Saudi maksudnya, menjadi pusat menghadapnya ke setiap muslimin di dunia setiap 5 waktu ke Makkah Al-Mukarramah. Di sana turun dan seterusnya. Nah ini, nah ini penting ya. Beliau mengatakan, untuk itu penting bagi para cendekiawan kita selalu menjadikan Alkitab dan As-Sunnah sebagai tolak ukur. Sebagaimana mereka juga seperti itu insya Allah untuk kepentingan negeri ini sebagai kepentingan yang besar. Dan saya katakan selalu dan saya ulang-ulangi, cukuplah bagi bangsa Arab menjadi mulia dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi orang Arab di tanah Arab dengan bahasa Arab. Ini merupakan nikmat besar, tetapi kita juga memikul tanggung jawab yang besar pula. Kemudian seterusnya, saya ingin menekankan kepada bagaimana kebebasan pers itu dilindungi di Arab Saudi juga. Wahai saudara-saudara, saat ini kita mempunyai tanggung jawab dan putra mahkota bersama saya. Sungguh, dalam kurung semoga Allah merahmati orang yang memberikan petunjuk. Beliau mengatakan nih, terhadap aib-aib saya dalam menulis media massa. Ini apa maksudnya? Bahwa beliau itu tidak merasa terganggu dan siap kalau ada kritikan menulis aib-aibnya di media massa. Tentunya dengan etika dan standar sebagaimana budaya orang Arab ya. Maka siapa yang mau menulis ya, siapa yang akan menulis, maka tulislah, akan tetapi apapun itu kalian akan melihat hal tersebut sebagai urgensi yang lain. Wa ahlan wa sahlan. Lihat, ini kalau saya baca semuanya bisa sampai paragraf terakhir ini. Ini artinya beliau ahlan wa sahlan. Silakan menulis dan ada kebebasan pers di situ. Dan yang menariknya bagi rekan-rekan partisipan yang mungkin belum begitu mengetahui atau kurang membaca media lokal di sini, antum bisa perhatikan ya. Ada kadang satu berita itu dipublis di sekian banyak media lokal di Arab Saudi, ternyata teks redaksinya itu sama plek ketiplek. Serius ini. Saya nggak bohong. Saya pernah membuktikan dari mulai mukadimah kalimat kata pertama sampai kata terakhir di paragraf paling ujung dari awal sampai ujung itu bisa sama persis 100%. Bahkan me- media-media besar yang bisa sampai puluhan. Ketika kita baca hampir sama, bukan hampir lagi sama persis. Dan ini bukan terjadi di Arab Saudi saja ya. Ternyata di Indonesia juga sama. Antum coba aja, terutama berita-berita terjemahan atau internasional. Kalau antum baca berita-berita nasional dari yang namanya Detik, Tempo, Republika, inilah.com dan sebagainya. Antum kalau baca perhatikan lihat. Ambil satu berita internasional, lihat semua redaksinya. Kalau nggak sama 100% ya 90% persis sama, tidak ada beda. Kadang dibedakan cuma ada penambahan-penambahan ini. Informasi yang sebenarnya nggak nyambung bahkan kadang-kadang seringkali berita utamanya cuma satu dua, kemudian yang lainnya masuk ke opini, pendapat, menukil dari sana sini yang tidak pada urgensi atau substansi berita yang disampaikan. Ini terjadi kebanyakan ketika mereka hanya bermodal menerjemahkan juga sama dengan seluruh Indonesia juga nggak jauh beda. Mereka menerjemahkan dari wakalah atau dari media asing. Anehnya kalau menulis tentang Arab Saudi mereka nggak mau menukil dari media-media yang ada di Arab Saudi. Mereka enaknya atau pengennya menukil dari media-media asing yang jauh dari di sana. Itu heran. Kami sampai hari ini bertanya-tanya kenapa mereka tidak studi atau mau mengambil sumber dari Arab Saudi sendiri. Bahkan tadi kita bicara tentang Palestina yang dilarang untuk berhaji itu, Usama itu, dubesnya Arab Saudi ketika itu juga sampai menyampaikan, kalau Anda ingin mencari tahu berita di suatu kampung atau daerah, maka tanyalah ahli atau penduduk kampung tempat itu.
berada, bukan ngambil dari berita-berita yang di luar sana. Itu beliau sampai sampai mengatakan begitu. Termasuk dalam berita tentang Arab Saudi, rata-rata kebanyakan mayoritas sampai hari ini eh, banyak yang tidak mau mengutip langsung dari media lokal, apalagi yang ofisial pemerintah Arab Saudi. Nggak tahu kaedahnya atau mungkin mereka punya standar atau memang itu diarahkan oleh pimpinannya punya visi misi tersendiri. Ada juga yang menukil seperti kemarin terjadi berita-berita yang terbaru kemarin yang mereka mengutip satu dua paragraf setelah itu mengambil dari berita sumber informasi dari luar Arab Saudi. Kemarin itu yang sempat 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 kita bahas yaitu hukuman takzir, kotel takzir bagi seorang Syiah di Qatif di wilayah timur Arab Saudi yang ditulis, yang diangkat seakan-akan nggak hanya gara-gara demo kemudian dihukum mati. Kemudian menukil dua paragraf atau tiga dari kantor berita Arab Saudi SPA, Saudi Press Agency. Tapi setelah itu mereka membumbuhi dengan tulisan-tulisan opini, ini laporan ini, kata ini, menurut H, menurut ini. Subhanallah, itu berita yang tidak jujur menurut saya. Karena dia memotong tiga paragraf, dua paragraf saja, tidak menyelesaikan sampai akhir, sehingga yang semestinya diberitakan bahwa yang dihukum mati Qotl Ta'zir itu bukan sekedar karena demo, tapi punya kejahatan panjang dan prosesnya pun bukan setahun dua tahun, itu bertahun-tahun. Nah, ini juga banyakkan kita awam ya, bahwa hukum di Arab Saudi ketika dijatuhkan vonis mati atau vonis takzir, itu bukan langsung seketika hari ini ketangkep, besok langsung dihukum. Enggak, prosesnya sangat lama. Itu KBRI atau KJRI pasti paham itu, wakil pemerintah kita di Arab Saudi. Baik, saya lanjutkan ya. Ini akan panjang kalau saya cerita satu-satu secara detail ya. Mudah-mudahan cukup waktunya. Selanjutnya saya akan masuk ke contoh-contoh ya. Atau ini dari penulis Arab Saudi mengatakan kenapa marak masifnya berita negatif ke Arab Saudi. Secara umum ada empat hal sebab alasannya karena ada kecemburuan ekonomi. Ya tahu sekarang siapa yang tidak mengakui pertumbuhan ekonomi termasuk yang terbesar atau yang tercepat di G20 bersama Indonesia juga sebenarnya. Kemudian makanya di situ ada berita ketika pembangunan Tabuk. Tabuk itu wilayah timur yang akan dijadikan tempat wisata termasuk di situ ada Neom. Ada berita yang tiba-tiba muncul katanya ada seorang warga Tabuk yang mempertahankan tanahnya mau diambil pemerintah dibunuh oleh pemerintah Arab Saudi. Padahal yang sebenarnya bukan itu terjadi karena itu sebenarnya berita dari media-media Syiah Iran yang seperti biasanya kita tahu banyak sumber dari mereka itu yang menulis miring atau salah bahkan dusta termasuk dalam judul atau berita ketika ada kematian satu orang warga Tabuk yang sebenarnya itu adalah seorang apa buronan yang sudah dikejar oleh pemerintah Arab Saudi. Tapi diberitakan lain kemudian dikutip oleh banyak berita-berita di Indonesia termasuk. Ya itulah anehnya. Kenapa mereka ngambil dari sumber-sumber yang nggak jelas dari berita Persia. Padahal begitu banyaknya apa Balatak gitu ya. Orang Sunda bilang di sini berita yang memberitakan itu. Tapi mereka nggak mau ngambil. Bahkan Kementerian Dalam Negeri MOI itu, Minister of Interior Saudi itu mau menerbitkan secara rilis resmi diberitakan di TV juga. Tapi nggak dikutip, nggak diambil. Yang diambil berita dari Iran, dari Syiah, dari media-media yang nggak jelas. Bahkan orang-orang Ikhwani juga membuat itu dengan berita-berita yang sama dengan Syiah. Media kita ya membeo, mengutip, menulis bukan dari sumber berita yang ada di sini. Nah, itulah yang terjadi. Kemudian juga karena faktor politik ya. Ini kenapa terjadi ada berita yang masif yang menyerang Arab Saudi di antaranya Saudi ini di antara mungkin satu-satunya ya negara yang masih stabil, yang istiqror, yang tetap di tengah gangguan-gangguan yang sangat yang banyak terjadi, termasuk yang puncaknya ketika ada Arab Spring tahun 2010, 2011. Uh, Meskipun negara-negara yang aman-aman juga ada ya, seperti Qatar, Emirat, dan sebagainya. Tapi Saudi secara umum, alhamdulillah, uh, dibandingkan dengan negara-negara Arab yang lainnya sempat terjadi pergolakan, sehingga ya digoyang terus, apalagi ketika MBS naik, diisukan apa? MBS mengkudeta dan menangkap MBN ini Muhammad bin Naif ini yang calon wali waliul ahad yang awalnya beliau yang harusnya menjadi waliul ahad atau putra mahkota karena kondisi kesehatannya karena beliau pernah diserang ya oleh teroris sehingga beliau sakit-sakitan dan ketergantungan dengan obat akhirnya beliau nggak bisa kalau dipaksakan terus menjadi calon raja atau menjadi putra mahkota saat sampai hari ini beliau akan kesulitan karena kesehatannya. Eh, Selain karena juga ada pemungutan suara di Hayatu Kiba Hayatu Bi'ah Bayah ya. Ada satu lembaga dewan yang mengurusi
atau siapa yang menentukan siapa yang menjadi raja dan waliul amr itu bukan semata-mata ditunjuk, tapi memang ada uh, per- ada musyawarah yang dirapatkan oleh beberapa orang yang ditunjuk sebagai hay'a bai'ah. Kemudian juga ada berita hubungan retak Arab ini kalau diklik semuanya bisa nyambung ke sumber informasi yang pernah ditulis. Jadi ini kedustaan-kedustaan, kebohongan-kebohongan yang terus bahkan didaur ulang ya terus-terus. Bahkan Muhammad bin Naib sendiri orang yang katanya dikudeta yang digulingkan oleh MBS itu berbaiat, mengatakan sumpah setia kepada MBS. Videonya ada, suaranya ada, jelas bukti sangat-sangat terang benderang seperti Monas di Jakarta katanya. Tapi subhanallah ini media-media tidak mau mengutip itu. Bahkan ada channel-channel YouTube yang menulis atau membuat konten-konten yang bagi kami memalukan sekali dan fitnah luar biasa. Dan tidak ada yang berani membuat kedustaan atau kebohongan seperti itu kecuali memang dari sisi akidah pemahaman agamanya memang membolehkannya atau memang kebiasaan mereka. Ya di antaranya orang-orang yang tadi saya sebut di Persia itu. Kemudian media dan budaya juga ini masalah agama juga sangat penting seperti perayaan Halloween yang terakhir ya. Yang Halloween kemarin katanya ada Bapak Ibu rekan-rekan partisipan coba diperhatikan itu video itu kapan sebenarnya kalau ada yang beredar sekarang itu sebenarnya bukan video baru. Dan apa yang dituduhkan nah, ini langsung menunjuk kepada contoh juga ya. Apa yang dituduhkan Halloween itu sebenarnya coba deh kalau Bapak Ibu rekan-rekan semua partisipan dan pembaca netizennya orang-orang yang bacaannya luas dan literaturnya cukup bagus. Coba kita ini kan kritis ya. Sejak mulai ada tuduhan bahwa di Saudi ada perayaan Halloween, pastikan dulu waktunya kapan. Karena yang dituding ada acara-acara itu bukan di waktu-waktu perayaan Halloween yang tanggal berapa Halloween? Tanggal-tanggal kemarin ya, baru-baru ini ya. Itu pernah dilakukan suatu kegiatan yang dilakukan di luar waktu Halloween di dunia barat sana. Uh, Ketika itu ada acara yaitu pembukaan atau acara di antara rangkaian Riyadh Season ya di Riyadh Season itu kalau kita mudahkan atau kita sederhanakan Bapak Ibu mungkin kalau di Jakarta kenal PRJ ya Pekan Raya Jakarta di Kemayoran itu ya seperti itu perayaan ulang tahunnya Jakarta kalau Riyadh Season karena menjelang musim dingin supaya bisa menghasilkan devisa buat negara rakyat Saudi tidak keluar ke luar negeri untuk mencari hiburan wisata keluarga sudah dibukakan aja wahana keluarga di Riyadh Season tersebut dan isinya memang macam-macam segala macam hiburan ada. Saya katakan memang ada yang maksiat, ada yang buruk, ada yang tapi itu tidak seberapa kalau mau dipresentasikan atau dibandingkan dengan sekian banyak acara yang justru banyak bermanfaat bagi keluarga, bagi orang-orang yang mencari hiburan untuk setelah melepas lelah dan tidak semuanya maksiat. Saya katakan memang ada dan itu tidak bisa lepas. Ya kalau mau lebih kritis lagi yang namanya ikhtilat, yang namanya campur aduk perempuan laki-laki kemudian termasuk terkait musik dan sebagainya, itu terjadi dan kita tidak ingkari. Tapi kita coba rinci tuduhan-tuduhan tersebut apakah benar atau tidak. Ya salah satunya apakah benar ada Halloween? Bagaimana mungkin kalau itu dilakukan di bulan Maret atau di waktu di luar dari acara peringatan Halloween kemudian dianggap sebagai Halloween. Padahal waktu itu salah satu di 2 tahun atau 3 tahun ya pernah dilakukan itu berulang-ulang. Salah satunya adalah ada pesta kostum. Jadi kostum ini bagi warga masyarakat yang mau menghadiri Riyadh Season kemudian menggunakan pakaian sesuai dengan karakter atau jenis pekerjaan, maka silakan. Misalnya ada yang jadi dokter, ada yang jadi tukang tambang, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi pilot, maka dibolehkan masuk gratis ke Riyadh Season. Karena masuk Riyadh Season itu bayar 100 realan, misalnya kalau nggak salah. Nah, itu ada satu momen seperti itu. Ada momen lagi ketika temanya sekarang kita akan membuat tema horor, tema apa ya hantu-hantuan gitu. Maka buatlah mereka seperti pakai pakaian Halloween. Dan itu tidak ada hubungan kaitannya dengan apa yang diyakini orang-orang Barat sana dengan Halloween. Kemudian media memframing, buat video ini dipotong di sana, diambil di sini, padahal nggak tahu kapan waktunya, dikait-kaitkan dengan acara Halloween di bulan Oktober kemarin. Jelas itu, bahkan anak-anak kecil di sini ketika itu tersebar luas, dia sempat mengomentari dan membuat video ada. Kantum Bapak Ibu bisa rekan-rekan di sini. Kalau klik di sini di Media Indonesia, klik ketik aja Halloween nanti akan muncul bahkan ada videonya. TV One pernah meminta kami untuk membicarakan itu dan alhamdulillah diwakili oleh teman kami di Jeddah dan dijelaskan seperti apa yang saya jelaskan tadi. Jadi tidak ada hubungannya dan mereka menganggap
Di sini kayak gitu itu apa ya? Hiburan aja, tidak ada urusannya dengan keyakinan atau memperingati Halloween dan sebagainya. Setiap hari kami bergaul dengan mereka juga nggak mengenal apa itu urusan dengan Halloween. Nanti ketika bulan tahun baru sama Natal sama Valentine lihat ada lagi muncul, pasti ada lagi berita atau viral yang akan menyudutkan, menginformasikan itu adalah acara ini, acara itu, Saudi membolehkan ini, membolehkan. Kita lihat nanti, pasti terjadi dan diulang lagi. Dan itu akan terjadi terus. Karena faktor budaya dan identitas yang mereka ingin menghancurkan, ingin merusak dengan hal-hal seperti itu. Berita-berita yang itu masuk, termasuk nanti dalam bab taswiyah ya, nanti kita bahas lagi. Media juga gini ya, antum kalau baca di Al Jazeera, Al Jazeera itu pernah menulis satu berita dalam ya memang biasanya kan bahasa Arab ada yang bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab itu dikonsumsi untuk orang-orang Arab, untuk ditujukan ke orang-orang Arab. Adapun berita bahasa Inggris ditujukan untuk orang non-Arab. Nah, ketika menulis dengan bahasa Arab, sorry, ini Al Jazeera ya, saya sebut langsung apa nama media dan benar bisa kita buktikan. Maka di klik ini kalau kita klik di websitenya Seluruh Indonesia ditampilkan screenshotnya bagaimana mereka yang bahasa Arab menulis mengatakan ke media pembacanya yang berbahasa Arab mengatakan nih Saudi sudah mulai apa sekuler liberal dikatakan pokoknya supaya udah tercerabut bahkan kata-kata jahiliyah mungkin ya dari situ munculnya dari asal dari situ dikatakan seperti itu tapi ketika menulis bahasa Inggris si Jazira ini mengatakan ini Arab Saudi radikal yang sangat Wahabi yang keras dengan pemahaman agamanya wanita dilarang ini di itu jadi dua wajah si Al Jazeera ini. Ke barat mengatakan Saudi seperti yang sangat radikal, yang sangat konservatif, bahasa-bahasa itulah yang bisa kita biasa kita baca ya. Kemudian untuk pembaca Arab dikatakan Saudi ini liberal dan sebagainya. Ini yang bisa kita buktikan bahwa media itu punya peran menyerang berita dengan berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini banyak ya. Sini sebenarnya nggak contoh ini masih sedikit, sangat banyak kalau mau ditulis. Tapi saya singkat-singkat semoga bisa apa bisa ditangkap pesannya. Ya, kenapa itu ya ciri-cirinya ya, di antaranya atau sifat bagaimana ciri berita itu bisa dikatakan palsu, bohong atau hoax atau framing dan kawan-kawannya. Pertama itu ya asal comot sumber berita. Seperti penangkapan Qori atau penangkapan ulama dai yang ada di Arab Saudi. Asal comot dari mana nggak jelas sumbernya. Karena yang kita tahu itu banyakkan sumber dari akun X yang namanya apa ya, Custodians of Prisoner ya. Kalau nggak salah itu namanya. Ini mau saya klik sebenarnya bisa masuk sini. Kalau diklik satu persatu, ini akan masuk ke bukti atau contoh-contoh dari, nah ini. Nah ini ya, Prisoners of apa aja gimana? Consequence. Termasuk dari Memo. Memo ini punyanya Ikhwan. Atau mungkin ada yang Ikhwani nanti kita bisa bicara. Terus juga dari POC ini sering maju dari beritanya nggak bisa dipertanggungjawabkan secara validnya nggak bisa nih ini kan. Jadi menganggap bahwa Saudi ini dengan adanya penangkapan dai ulama atau orang-orang yang dianggap ulama itu secara sembarangan tanpa ada hukum yang melandasi. Padahal penangkapan itu semuanya ada undang-undang atau regulasi yang berlaku. Ya ini juga jangan sampai kita membayangkan apa yang terjadi di Arab Saudi dalam penegakan hukumnya seperti negara kita. Seringkali kita mengimajikan apa yang ada di Arab Saudi seperti negara kita. Kalau kita lihat di sini ada orang nyetir perempuan terus kita gambarkan dengan nyetirnya perempuan di Indonesia enggak jauh beda. Nah ini contoh dari ulama yang ditangkap dan sumbernya nggak jelas nggak bisa dibaca padahal kalau kita mau baca ada beritanya kalau mau kita cek lebih banyak sumber informasi di sini seperti kasus penangkapannya dan proses pengadilannya eh, siapa itu Eh, salah satu dai yang sangat terkenal itu ada diberitakan dari tulis dan bagaimana prosesnya ada. Yang menarik lagi ini seperti ini. Trans 7 ya, ini pernah menulis atau bahkan di berita TV-nya ada 150 pangeran Saudi terpapar corona. Subhanallah. Ini adalah berita yang dusta dan bohong yang sudah pernah kita ungkap juga. Antum bisa baca dari mana dia ngambil sumbernya. Eh, itu salah satunya adalah dari The New York Times yang ditulis oleh jurnalis Libanon dan
diketahui orang Lebanon ini bukan orang Sunni, dia orang Syiah. Wajar kalau dia mudah berdusta dan gampang menulis berita yang tidak benar. Dan itu bisa dibuktikan. Yang penting lagi banyak sekali yang berita tidak menulis kaidah jurnalistik ya 5W1H ini ya. W itu ya what, where, who, when, why, dan how. Kayak yang lagi rame juga yang sering ditanyakan berulang-ulang didaur ulang setiap waktu kalau mau nyerang Saudi nggak ada bahan lagi ini yang ditampilkan. Ada patung Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman. Kalau kita tanya di mana lokasinya nggak ada yang bisa jawab. Kapan terjadinya nggak ada yang bisa jawab. Jadi nggak ada kaidah jurnalistik yang bisa meyakinkan bahwa ini berita ini benar ada. Dan secara fakta kami tanya ke orang sini, ini benar nggak? Ada nggak? Di mana nggak? Ah, kazab katanya, bohong. Nggak ada di sini dan nggak pernah ada. Oh, alam ini siapa yang bikin yang ini ya sekarang apalagi zamannya IA ya. Kemudian juga ada yang mislead menggunakan kata-kata yang terlalu yang menyesatkan ya ketika mengatakan jahiliyah, Arab kembali jahiliyah, era jahiliyah dan seterusnya. Bapak Ibu rekan-rekan partisipan perlu diperhatikan ya setiap term atau istilah dalam agama apalagi termasuk kata jahiliyah ini punya konsekuensi yang sangat besar. Ya, tidak sembarangan kita ngomong jahiliyah. Apakah benar jahiliyah? Ini ada jawaban yang bagus dari Ustadz Firanda sebenarnya kalau mungkin ada yang sudah baca. Ini juga kami tampilkan di seluruh Indonesia. Ini jawabannya beliau. Mungkin perlu didengar kalau mau dengar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa benar kondisi pemerintah Arab Saudi saat ini sedang menuju ke zaman jahiliyah dengan dibuatnya peraturan baru, dilegalkan dan diberi kebebasan untuk akhwat menggunakan hijab, tidak lagi berwarna hitam, akhwat bisa menonton bioskop dan pertandingan sepak bola dan sebagainya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Arab Saudi setahu saya ya adalah satu-satunya negara yang dibangun di atas undang-undang Al-Quran dan Sunnah, satu-satunya ya. Tentunya tidak sempurna, Ada kekurangan. Di sana juga ada perseteruan, ada orang-orang yang belajar di luar kemudian kembali ke Arab Saudi, memiliki pemikiran liberal dan yang lainnya. Tapi secara umum ulamanya tetap ulama di atas manhajus salaf dan mereka tidak ragu-ragu untuk menyatakan suatu haram kalau haram atau halal adalah suatu yang halal ya. Tapi tentunya ada kekurangan-kekurangan, namun kekurangan tersebut tidak sebagaimana digembar-gemborkan oleh berita-berita seakan-akan dibuka bioskop di mana-mana. Itu tidak benar ya. Ada sebagian kota mungkin di Riyadh, yang setahu saya di Riyadh dibuka ya, ada. Itu tidak ingkari ya. Memang itu ada dan itu kesalahan ya. Kemudian misalnya ada sebagian wanita ikut nonton bola, itu benar ya. Ada sebagian tidak rame-rame seperti digembar-gemborkan. Bahkan kemarin sempat diketahui ternyata wanita yang berpose ikut nonton bola, dia wanita yang sama dalam acara-acara nonton bola yang lainnya ya. Mereka itu saja orang-orangnya, sehingga mereka ingin menjadikan suatu hal yang apa namanya, yang seakan-akan sudah tersebar di Arab Saudi. Sampai sekarang contohnya Arab Saudi membolehkan wanita untuk menyetir mobil dan itu memang secara syariat tidak ada larangan. Tetapi toh di Madinah pun tidak ada wanita nyetir mobil. Artinya secara aturan boleh tapi mereka tidak mengerjakan. Intinya secara umum tidak ada namanya tempat perzinahan, tidak ada tempat minum khamar. Masih menurut saya adalah masih negara yang terbaik karena satu-satunya negara yang dibangun di atas undang-undang Al-Qur'an dan Sunnah ya. Oleh karenanya para qadhinya, para hakimnya adalah ahli dalam syariah. Kalau saya pergi ke kantor pengadilan, di situ letakkan buku-buku para ulama karena mereka mengambil hukum dari buku-buku para ulama. Adapun kekurangan ada yang ada itu tidak kita ingkari ya. Tentunya mungkin kita kasih uzur, mungkin kalau saya boleh memberi uzur kepada pemerintah Arab Saudi, mungkin dia punya politik tersendiri menghadapi tekanan global dari berbagai macam negara luar. Mungkin dia menempuh kemudaratan yang lebih ringan dalam rangka menolak kemudaratan yang lebih besar. Kita tidak tahu ya. Tapi kalau kita bilang ada kekurangan, ada kekurangan. Kita tidak mengatakan Arab Saudi adalah negara yang maksum ya. Negara yang juga punya kekurangan ya dengan berbagai macam kondisi sekarang, tapi kelebihannya masih terlalu banyak. Wallahu alam bisawab. Adapun mengatakan negara Arab Saudi sedang menuju jahiliyah, ini agak berat ya. Ini perkataan yang sangat berat. Kalau dia sedang menuju jahiliyah, yang lain semua jahiliyah berarti kalau begitu. Kalau dia sedang menuju jahiliyah berarti yang ada sekarang semuanya di zaman apa? Jahiliyah. Adapun mengatakan sekarang kita di zaman jahiliyah tidak bisa, tidak gampang mengatakan kalimat seperti itu sementara Islam berkembang di mana-mana, bahkan di negara Eropa juga Islam mulai berkembang. Kemudian kita mengatakan ada negara menuju jahiliyah
agak berat. Ya namanya pertentangan, perdebatan antara kebenaran kebatilan ada di mana-mana, bahkan di Arab Saudi. Ya. Ulama begitu banyak mengatakan haram, tiba-tiba ada satu orang nyeleneh mengatakan oh itu tidak apa-apa, nggak pakai jilbab. Itu yang diangkat-angkat oleh media. Padahal di sana tidak ada seperti itu. Cuma satu orang ini yang keluar di media kemudian digembar-gemborkan. Ya. Contoh seperti kemarin pernyataan sebagian ulama, Syekh Abdullah Al-Mutlaq mengatakan tidak harus memakai jilbab gaya Saudi, dan itu benar. Kita orang Islam tidak harus memakai jilbab gaya Saudi, pakai abaya. Abaya itu baju yang diletakkan di atas sehingga kainnya langsung begini. Ya. Jadi kain diangkat ke atas, taruh di atas apa? Kepala. Itu gaya berjilbab orang-orang Arab. Kata dia tidak harus memakai abaya model orang Arab. Diterjemahkan oleh sebagian media sosial, dia menyatakan tidak harus pakai jilbab. Ya, aneh kan? Padahal tidak harus berjilbab dengan model gaya orang Arab Saudi. Dan tidak ada ulama yang mengatakan harus berjilbab dengan model Arab Saudi. Ya, yang penting menutup aurat, yang penting syaratnya dipenuhi, kemudian menutup aurat, tidak membentuk tubuh, anggota tubuh, tidak tembus pandang, maka sudah sah jilbab tersebut. Tidak memakai pakaian yang sangat menarik perhatian, maka sudah sah jilbab tersebut, sudah syar'i. Tidak harus berwarna hitam, tidak harus memakai model seperti modelnya orang Arab. Tapi diterjemahkan di sebagian media, pangeran atau ulama mengatakan tidak mengapa tidak pakai jilbab. Ini tentunya jauh dari apa yang kita kenal dari kerajaan Arab Saudi. Saya ingatkan kembali, jadi Arab Saudi mereka juga berhak untuk berpolitik dan mereka juga punya kekurangan, tidak sempurna, ya, tetapi kebaikan mereka masih jauh lebih banyak. Wadih ya, itu saya kira jelas ya apa yang disampaikan beliau ini, bahwa memang ada kekurangan, ada tidak sempurna, dan kita tidak menafikan itu semua. Kita tidak memasungkannya, tidak mengatakan Arab Saudi, dan kita menolak orang yang menganggap kita pemuja, kita mengglorifikasi, kita mengkultuskan, mengagung-agungkan. Tidak ada kekurangan, kesalahan. Dan kita dalam kaidah kehidupan sehari-hari, ketika kita mengenal seseorang itu banyak jujurnya, banyak baiknya, pasti anggapan kita dan kita akan berprestasi bahwa mengatakan dia itu orang baik, orang jujur. Meskipun ada kesalahan, ada kekurangannya. Sebaliknya kalau kita mengenal ada satu media yang gemar menulis sesuatu yang jelek, yang negatif, yang dusta, yang hoax dan seterusnya, maka apa image kita? Pasti akan mengatakan itulah media-media yang tidak bisa kita percaya karena sering berdusta. Kita ingat ada berita atau apa ya, cerita seorang pengembala dan kambing. Mungkin Bapak Ibu rekan-rekan partisipan ini pernah belajar dalam pelajaran bahasa Arab. Ini cerita rakyatnya Mesir. Satu kali dia berdusta, mengatakan berteriak, "Adibu, adibu," lagi mengembala kambing. Maka masyarakat warga di situ datang, gitu kan? Datang menolong, ternyata diketahuin sama anak ini, "Wah, saya bercuta, saya cuma bercanda." Kedua kalinya, adibu, ada serigala datang minta tolong masyarakat itu datang ingin membantu anak gembala itu. Diketawa lagi si anak gembala ini dengan mengatakan bercanda dengan ringannya, "Oh, saya cuma bercanda atau berdusta." Ketiga kalinya ketika datang asli si Zibu ini, si apa serigala datang, dia berteriak minta tolong, masyarakat sudah antipati mengatakan itu adalah anak yang suka bohong, dusta, maka tidak dihiraukan. Habislah si kambing gembalanya itu karena benar datang si serigala itu. Di situ kita bisa ambil pelajaran bahwa memang ketika orang yang biasa melakukan suatu kebaikan dibanding dengan keburukannya lebih banyak, maka kita akan menstigma atau mengatakan bahwa ini adalah baik dan bagus. Sementara kebalikannya, kalau media sering menulis sesuatu yang buruk, yang jelek, yang negatif dan kawan-kawannya, dan itu terjadi ketika mereka menulis tentang dunia Islam, khususnya tentang Arab Saudi, banyak bukti. Dan ini yang saya cantumkan di sini hanya sebagian saja. Ini nanti PDF-nya akan saya share, saya bagikan. Nanti ketika PDF-nya dapat, nanti setiap kali klik dari tulisan-tulisan yang sudah tersambung ke link-link ini akan masuk ke web atau ke bukti-bukti atau fakta-fakta yang sebenarnya. Ini banyak sekali ya. Saya kalau satu-satu mungkin saya juga capek nih ngomongnya. Dan waktu kita terbatas, mungkin ada yang ingin ngobrol atau dialog atau menyampaikan tambahan. Nah, ini banyak sekali ya, di antaranya seperti distorsi kota al-ula, katanya kota terlarang. Itu keliru dan memang ini distorsi ya, membodohi kita. Yang dilarang itu adalah eh, Madain As-Soleh, bukan Al-Ula. Al-Ula itu ya nama kota, nama kayak kabupaten atau kota madya di Indonesia. Bukan itu yang dilarang, itu yang dibangun dan itu tempat wisata. Adapun Madain Soleh itu adalah lokasi tertentu tersendiri yang masuk ke sana aja nggak bisa sendirian, harus melewat izin dan berombongan dengan bis, diatur oleh pemerintah Saudi. Dulu mungkin masih bisa, sekarang malah dijaga, tidak bisa sembarangan. Itu distorsi yang memang tujuannya menyudutkan.
ditulis berita di mana-mana diviralkan Saudi membangun kota yang terlarang. Ditanya di mana yang terlarangnya? Al-Ula. Emang apa bedanya Al-Ula dengan Madiun Soleh? Nggak paham juga. Nah, inilah salah satu kelemahan netizen digunakan, dimanfaatkan untuk semakin disesatkan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab dalam menulis itu. Termasuk dalam MBS dan Wahabi ini mereka banyak mengutip sepenggal apa yang ngomong tentang MBS itu. MBS berkata bicara tentang Wahabi dan tentang agama, tentang syariat Islam, dinukil sedikit dari berpuluh-puluh paragraf yang diomongkan. Nah, kami nukil secara utuh wawancara beliau dengan majalah Atlantik ya di Amerika ketika itu. Jadi dinukil sedikit, kemudian di framing, ditulis bahwa MBS dan Wahabi begini dan begitu. Itulah ciri-ciri di antara berita-berita dusta atau palsu yang memang disengaja disebarluaskan oleh orang-orang pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Termasuk yang pembodohan yang luar biasa ya, karena kita tidak ngerti ada tradisi di sini adalah katanya ada foto-fotonya istri MBS bertebaran tanpa pakai jilbab, bajunya sampai ada foto yang subhanallah kita terpaksa melihat ya, rambutnya pirang dan sebagainya. Ya, la ilaha illallah. Kita jadi ketawa juga ya. Di sini untuk menyebut istri aja kita kadang-kadang agak tabu ya. Makanya disebutnya ala ilah atau keluarga. Artinya penghormatan kepada keluarga atau istri itu sangat-sangat jauh berbeda dengan apa yang kita rasakan di Indonesia. Berbeda lah, ada tradisinya tidak sama. Istri-istri di sini orang-orang ini sangat-sangat dijaga, ditutup dan tidak dibuka, diobral lah kadang-kadang tidak sampai seperti itu. Dan seterusnya tidak mungkin ada foto seorang istri kemudian bisa muncul beredar diviralkan apalagi dari keluarga kerajaan, termasuk simbol mata Yahudi katanya kalau ada simbol mata yang digunakan oleh Murur ya di sini atau Duriatul Am di sini itu dikatakan itulah contoh ciri-ciri bahwa Saudi itu adalah Yahudi. Nah, ini subhanallah ini semakin kita dibodohi ya, orang-orang yang memang memanfaatkan ketidaktahuan kita. Nah, disinilah forum yang ingin kita maksudkan, kita berusaha untuk memberikan informasi yang sebenarnya. Nanti kalau saya ini nggak begitu memadai, saya persilakan nanti ini saya akan bagikan sehingga nanti masing-masing peserta di sini bisa mendapatkan link-linknya yang ada di sini. Apalagi yang rame-rame Miss Arab Saudi ya ini sudah seenaknya saja mereka menuduh, kemudian ketahuan salahnya, ya begitulah. Sudah tidak ada lagi, tadi di poin terakhir tidak ada muraqabah ya, tidak ada lagi dewan pers yang benar-benar mendisiplinkan anggota dari media yang melakukan kedustaan dalam pemberitaan, ada tindakan atau tidak ada sanksi sama sekali. Meskipun kalau mau niat kita mau apa ya, mau somasi ya, siapa yang mau sih kira-kira butuh waktu ya. Dan seterusnya ya, sangat banyak sekali saya nulis di sini, nanti bisa diulik satu persatu. Nah, ini mungkin yang viral, yang dusta, banyak yang rame juga, sering kali diulang-ulang lagi. Dan lucunya juga ada orang-orang yang katanya pinter, orang-orang yang bergelar S3, yang katanya dosen yang di suatu perguruan tinggi ternama di Indonesia, sampai-sampai belum paham juga dan tidak tahu. Dan sok-sokan mengatakan Jamal Khashoggi adalah pembunuhan yang dilakukan secara terencana dan MBS terlibat di situ. Nah, ini sebenarnya ini karena mungkin diawali karena kebencian. Kemudian buat buat podcast-podcast, buat omongan-omongan yang sebenarnya mereka mungkin akses informasinya kurang atau memang tidak mau mengakses yang ke sumber yang terpercaya. Padahal Khashoggi ini selesai sudah final and binding ya istilahnya dalam istilah pengadilan Indonesia. Pengadilannya itu dihadiri oleh Dewan PBB sama Turki sebagai peninjau. 5 orang divonis mati, 3 orang dipenjara, dan pada bulan Ramadan berikutnya ternyata anak-anaknya dari ahli warisnya Khashoggi ini memberi maaf. Artinya tidak dihukum mati, tidak jadi dikisos. Tapi Arab Saudi pemerintahnya tetap menghukum mereka penjara sebagai salah satu delik kriminal umum yang nggak bisa lepas dari hukuman karena sudah terkait dengan pembunuhan. Meskipun diampuni, hak untuk mengampuni kan ada di ahli warisnya. Kemudian ada isu juga kibar ulama katanya mengikuti pesanannya penguasa. Antum bisa baca beberapa kisah yang sangat menarik dari ulama-ulama di sini, bagaimana mereka pernah bertentangan, bersinggungan, menegakkan satu pengadilan atau satu perkara yang memaksa raja-raja di sini mengikuti dan tunduk dengan apa yang diputuskan para ulama tersebut. Jadi dusta sekali. Ada yang mengatakan ulama di sini harus sesuai dengan pesanan dari para pemimpinnya. Ada juga yang mengatakan ini dulu kami sering diserang nih sama Turkmenistan, katanya Saudi punya hubungan gelap dengan Israel. Ini ya, subhanallah ini sekali lagi benar-benar nonsens ya, nggak bisa diterima secara akal dan pengalaman kita hidup di sini.
Luar biasa. Bahkan pemerintah kita aja tahu bahwa Bapak kita di KBRI sempat mengatakan, bahkan di forum suatu saat kita ada acara di International Migrant Day di Riyadh, salah satu bagian politik mereka Pak siapa Pak Hartono kalau nggak salah lupa namanya. Beliau mengatakan bahwa dusta itu orang-orang yang mengatakan Saudi dan Indonesia punya hubungan dengan Israel. Bahkan justru Saudi dan Indonesia berjuang selalu untuk bersama Palestina. Nah, ini juga menarik ya, Saudi antek Amerika dan Barat. Ya, sekarang, dan bukan sekarang, dari dulu sebenarnya sudah akrab dengan Cina, dengan Rusia. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, tahu nggak kalau kader-kader militernya Saudi itu biasa itu dikirim ke mana ke Rusia untuk dididik latihan di, di sekolah militer di sana. Latihan perang pun tidak segan-segan berapa kali sudah ketiga kalinya atau kedua kalinya dengan Cina. Dan itu bukan perkara yang biasa, itu sangat luar biasa. Artinya kedekatan dengan Cina dan Rusia itu lebih dulu atau mungkin lebih nggak terkenal daripada dengan Amerika. Tapi yang dituding Amerika, 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 Amerika. Ya, lucu. Ada artikel yang menarik di sini ya. Kalau Bapak Ibu mau nanti klik ini, nanti ada berita atau tulisan yang menarik dari salah satu ikhwan tentang bagaimana sebenarnya posisi Saudi terhadap Amerika. Bahkan ada berita yang sangat menarik ketika Arab Spring, nanti di situ ada cerita-cerita di backstand, di balik kisah atau proses atau kejadian di Arab Spring itu, ketika Saudi itu marah-marah ke Amerika marah ke Arab Saudi karena waktu itu ketika Bahrain diserang, Bahrain sedang bergejolak, eh, Amerika meminta Saudi jangan ikut campur, biar jadi maksudnya si Amerika itu biar Bahrain bisa runtuh seperti negara Mesir dan negara-negara Arab lainnya yang bisa ditaklukkan oleh pendemo atau anarkis waktu itu. Tapi Menteri Luar Negeri Arab Saudi ketika itu siapa namanya Faisal ya, kalau nggak salah Amir Faisal masih hidup ya rahimahullah, menolak keras dan menurun bukan bukan Faisal ya, setelah itu masih masih yang masih hidup sekarang ini, siapa namanya. Jadi saya lupa ya, menteri sekarang masih Menteri Negara Urusan Luar Negeri ya, Adil Al-Jubeir. Menolak keras-keras permintaan Amerika sehingga puluhan bahkan ratusan tank dan tentara dikirim ke Bahrain untuk membantu pemerintah Bahrain dalam mengatasi demonstrasi. Nah, itu bisa dibaca dan terbukti bahwa dari situ tidak ada yang namanya negara berdaulat yang seperti Arab Saudi ini bisa diatur atau dipengaruhi oleh kebijakan oleh negara lain. Bahkan Adil Jubeir saya mengatakan, nahnu laisa daulatul mus katanya, atau kama qala huwa. Katanya Arab Saudi bukan negara seperti negara pisang. Saya nggak tahu maksudnya apa pisang. Yang mungkin yang mudah lembek atau yang bisa diatur. Yang jelas tidak terjadi seperti itu. Kedaulatannya penuh di tangan Arab Saudi. Adapun isu atau apa rumor-rumor atau berita-berita yang dibuat-buat gara-gara ada kerjasama atau ada investasi ratusan juta dolar ke Amerika, itu bukan berarti ya harus tunduk dengan kebijakan Amerika. Justru sebaliknya, orang yang punya duit itu jadi tuannya, yang dibayar itu jadi kacungnya. Kan logikanya seperti itu. Tapi ternyata untuk Amerika dan Saudi tidak diberlakukan seperti itu. Jadi semuanya terbolak-balik, semuanya dibuat bertolak belakang hanya gara-gara ingin menyudutkan, mendiskreditkan Arab Saudi. Ya, itu siapa lagi kalau yang kita kenal musuh-musuhnya dari Barat dan Timur ada. Dari Timur, dari selimut, dalam selimut umat Islam juga ada. Nah, kita bisa mengenalnya lah. Dan terakhir, sebagai penutup, eh, rakyat dan pemimpin Arab Saudi sebenarnya sudah paham sekali dan mereka mengerti mereka itu lagi diapain gitu, lagi di gimanain sama dunia itu. Sangat paham. Pangeran Turki, mantan Badan Intelijen Saudi itu seringkali berbicara di dunia dalam forum-forum regional atau internasional mengatakan terkait dengan posisi Arab Saudi terhadap Iran, terhadap Israel, kebijakan-kebijakan dunia yang merugikan dan seterusnya. Dan itu menunjukkan bahwa beliau itu paham mereka banyak sedang mengincar dan menyerbu Arab Saudi. Khalid Al-Faisal juga gubernur Mekah saat ini, yang uh, mudah-mudahan beliau dikasih umur panjang ya karena sudah sepuh ya, sudah tua. Dia sampai berkata bahwa Arab Saudi satu-satunya negara yang disepakati dan dilawan oleh negara oleh Timur dan Barat. Dan yang terakhir ada video yang cukup menarik ya, bagaimana raja-raja di sini dari zaman dulu sampai sekarang dan pangeran-pangeran juga menjawab tudingan, tuduhan, caci maki dan hoax terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka sebagian sudah meninggal ya, rahimahumullah, dan masih yang hidup Raja Salman dan Putra Mahkota. Beliau memahami, mengerti
Dan bagaimana menanggapinya sangat luar biasa. Nanti antum bisa lihat videonya. Ini saya akan bagikan nanti PDF-nya. Silakan diklik saja nanti setiap tulisan yang bergaris bawah ini nyambung ke sumber-sumber informasi yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan secara singkat dan cepat biar waktunya tidak habis oleh saya sendirian. Dan sekarang saya akan coba buka mikrofonnya sehingga masing-masing bisa untuk langsung melakukan unmute terhadap mikrofonnya kalau ada yang ingin bicara. Kalau ada yang ingin bertanya atau menambahkan atau kita mau debat diskusi ya, ya kita secara gentle baik-baik saja. Sesama kita Muslim ya, selama kita sama-sama saudara seiman, kita bukan mencari pembenaran, bukan mencari merasa paling benar. Artinya merasa sesuatu yang benar itu karena dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal, tetap kita sampaikan hujah dan dalil yang sebenarnya sesuai dengan data dan fakta yang ada.